Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kembali kita mau belajar kebenaran firman Allah. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Barangkali di lain kesempatan kita bisa berjumpa dalam ibadah yang onsite ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kembali kami dikumpulkan dalam rumah Tuhan dalam keadaan baik, menyenangkan, aman, damai. Tuhan, terima kasih buat segala fasilitas terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami nikmati. Saat ini tiba waktunya Tuhan, setelah kami memuji, menyembah Engkau, kami kembali mau mendengarkan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun ke atas hamba-Mu, pengurapan-Mu turun ke atas jemaat Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar berita, tapi boleh merupakan rema dalam kehidupan setiap pribadi kami, menjadi milik kami untuk kami berjalan di tahun yang baru ini bersama dengan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelalaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, tanpa terasa kita hari ini memasuki hari ke-12 ya. Dari tahun yang baru ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita boleh melewati tahun 2024 dengan baik-baik saja. Saudara, saya masih ada di tempat ini dalam keadaan sehat dan menyenangkan. Tema tahunan Gereja Rehoboth Berea adalah Jesus full of grace and truth. Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Ayat masnya dalam Yohanes 1 ayat 14 nanti kita baca bersama-sama ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul He was in the world. Ya, Yesus ada dalam dunia. Ayat mas kita terdapat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 12. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semuanya. Kita mau baca ayat mas ini bersama-sama ya. Ya. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. 23. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Saudara, ayat ini kita mau bagi dalam 3 bagian. Kita mau belajar 3 bagian. Ayat yang ke-10 mengatakan bahwa ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yang dimaksud di sini adalah siapa saudara? Siapa? Yesus. Yesus Kristus, betul. Yang dimaksud di sini adalah Yesus. Inilah kisah Natal saudara. Inilah kisah Natal, yaitu di mana Tuhan menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 di sini jelas dikatakan bahwa Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Jadi ada dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu ya saudara. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, pada tanggal 1 Pak Lukas sudah, Gembala Sidang kita sudah menjelaskan tentang kasih karunia dan kebenaran. P. Dennis juga minggu lalu sudah menjelaskan tentang kasih karunia dan kebenaran. Saya pikir sudah jelas semua ya buat saudara tentang kasih karunia dan kebenaran. Yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa ini adalah kisah Natal. Yesus hadir dalam dunia ini yang kita kenal sebagai Natal. Firman yang mengubah dunia, firman yang menjadi manusia. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Salah satu pribadi dari Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Ada Allah Anak di sana. Dan Yesus lahir pada sekitar 4 sampai 6 sebelum Masehi di Bethlehem. Kita bisa baca kisah kehidupannya dalam 4 Injil.
lengkap ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ia menjalani kehidupannya sebagai seorang guru, sebagai seorang pengajar buat murid-muridnya dan buat umat Israel pada waktu itu. Dan membuat banyak mujizat. Ia mengajarkan tentang kasih, tentang kerajaan Allah, tentang pengampunan. Diberitakan kepada orang-orang yang sejaman dengan dia. Yesus mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang disebut murid-muridnya dan bersama-sama melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Firman menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Firman yang mengubah saudara dan saya, memproses kita sedemikian rupa sehingga kita menjadi sempurna pada waktu kita berjumpa dengan dia muka dengan muka. Firman Tuhan, firman yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengubah sistem yang ada dalam dunia ini yang sudah hancur karena kuasa kegelapan. Dan dia datang untuk umat pilihannya, yaitu saudara dan saya, mengubahkan kita menjadi baru. Namun meskipun dia adalah pencipta yang ada di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah ciptaannya, tetapi banyak yang menolak. Orang-orang Israel pada waktu itu mengharapkan Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus mengatakan, aku Mesias. Mereka tidak percaya, mereka menolak. Mereka tidak menerimanya. Ini menunjukkan betapa seringnya manusia terjebak dalam ketidakpercayaan, ketidakpahaman, tidak mau tahu bahkan. Dan terjebak dalam segala kesibukan sehingga menolak. Tidak menyadari bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Biarpun secara jasmani tidak terlihat, tidak bareng-bareng dengan kita. Tapi karena kesibukan kita, karena kita tidak paham, seringkali sama seperti orang Israel pada waktu itu, menolak. Buktinya apa? Kita bawa hidup kita itu semau-maunya sendiri saja. Kita menganggap ini hidup saya, hari Minggu boleh saya ada di gereja, ikut kebaktian, dengar firman, tapi Senin sampai Sabtu itu hidup saya, gimana saya saja. Nah, membuktikan bahwa kita seringkali menolak dia. Kita menganggap bahwa ini adalah hidup saya yang berhak atas kehidupan saya. Saudara, marilah kita akan belajar untuk lebih peka terhadap kehadiran Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Yesus dengan benar. Kita lebih peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bukan cuma hari Minggu, tapi tiap hari dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Gimana caranya? Kepekaan itu harus dilatih. Saudara, kita harus menyadari bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bukan hanya hari Minggu pada waktu kita berkumpul bersama-sama, senang ya memuji menyembah Tuhan. Tadi worship leader membawa kita untuk memuji menyembah Allah. Bukan cuma itu. Hari Senin sampai Sabtu juga kita bisa tetap memuji dan menyembah Allah. Hari Senin sampai Sabtu juga tetap kita tahu bahwa Yesus hadir dalam hidup kita, dalam keseharian hidup kita. Bukan untuk perkara-perkara besar saja, tapi perkara-perkara kecil, semua aspek kehidupan kita. Yesus ada, Yesus hadir bersama dengan saudara dan saya. Mari kita akan melatih kepekaan kita. Kita mempersilahkan Yesus mengatur hidup kita. Hidup aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam hidupku. Jangan hidup semaunya sendiri. Dunia memiliki nilai atau value yang tentunya berbeda dengan firman Tuhan. Misalnya, orang benci kita, kita balik benci dong. Gitu kata dunia ini ya. Kata dunia ini kalau kita dirugikan, ya rugiin lagi dong dia. Kalau kita dihianati, ya balaslah, hianati juga dia. Itu kan value atau nilai-nilai dalam dunia ini yang tentunya berbeda dengan apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara, dalam dunia ini tadi dikatakan bahwa kita punya firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita juga punya firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Ini firman yang tertulis. PDP Denis sudah berulang kali ya menjelaskan hal ini. Ada firman yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada firman juga yang tertulis yang saudara dan saya punya. Barangkali nggak dibawa-bawa seperti ini dalam bentuk buku. Ada di
HP saudara, ada di tab saudara, ada di laptop saudara. Itu firman yang tertulis diberikan buat kita. Kita perlu mengalami pembaharuan budi lewat ini, lewat firman yang tertulis ini dengan pimpinan Roh Kudus. Yesus bagaimana? Yesus sudah ada dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kita salah kan, berpikir Yesus bisa keluar masuk ya dari kita. Kalau saya berbuat dosa, berarti Yesus keluar dari kehidupan saya. Tidak saudara, Yesus tidak seperti kita keluar masuk pintu gereja. Keluar masuk pintu rumah, tidak. Satu kali saudara percaya dan menerima Yesus, dia ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Selanjutnya kita pakai firman yang tertulis ini untuk kita mengalami perubahan budi dengan pimpinan Roh Kudus. Firman ini ada bersama dengan saudara dan saya saat ini. Ada, dipegang oleh kita. Saudara, kita walaupun tidak lagi melihat Yesus secara fisik, bersama-sama dengan kita, tapi kita tahu rohnya menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, dan ada firman tertulis ini yang ada menyertai kita. Namun seringkali kita juga tidak peduli hal itu saudara. Buktinya apa? Ya tadi yang seperti saya katakan, kita hidup semau-maunya sendiri saja. Jangankan melakukan firman Tuhan, baca aja enggak mau. Seringkali kan seperti itu, nanti kalau nggak bisa tidur baca Alkitab. Ini kan obat tidur, langsung bisa tidur kalau baca Alkitab. Tertidur artinya sebelum selesai baca tertidur saudara. Bukan begitu, itu salah. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, siang pada waktu kita beraktivitas, malam pada waktu kita mengevaluasi kehidupan kita belajar. Firman ini terus memberikan perubahan budi dalam kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Firman yang kita baca dan dengar akan menuntun saudara dan saya untuk terus masuk dalam proses pembaruan dengan pertolongan Roh Kudus. Saudara, di sini jelas 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 saya bacakan buat saudara. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Dari tidak tahu menjadi tahu, anak sekolah belajar. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian menyatakan kesalahan. Udah diajar masih melakukan kesalahan, dinyatakan salah nih Yulia. Sudah salah apa? Memperbaiki kelakuan. Sudah salah diperbaiki oleh firman Tuhan. Kemudian udah baik, udah benar lagi, dididik terus dididik, mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman yang tertulis saudara. Dengan pertolongan Roh Kudus, firman ini mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian kata firman Tuhan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Tidak ada alasan untuk saya gak bisa. Sudah diperlengkapi. Diperlengkapi oleh apa? Firman Tuhan yang tertulis ini dan pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Diperlengkapi untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik yang memuliakan Tuhan tentunya. Saudara, banyak orang yang hidup semau-maunya sendiri. Bahkan kalau melihat orang lain yang taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sok suci kamu. Kamu fanatik kalau begitu, apalagi anak muda, jangan terlalu fanatik, jangan sok suci. Seringkali kan seperti itu, karena apa? Mereka tidak mengenal Yesus. Tapi saudara dan saya, marilah kita mengenal Yesus dengan benar. Mari saudara, kita kenal Yesus dengan benar. Jangan salah kenalnya, tapi harus benar. Kita berpikir, orang-orang di luar gereja itu yang tidak kenal Tuhan. Betul begitu saudara? Di dalam gereja juga banyak yang gak kenal Tuhan. Buktinya apa? Ya tadi yang seperti saya katakan. Hidup semau-maunya sendiri. Jangankan melakukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan aja gak mau. Nah ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan kita belum kenal Tuhan dengan cara yang benar. Pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tepat saudara, benar. Kalau kita tidak kenal Yesus, kita tidak bisa mengasihi Yesus. Dan Yesus mengatakan siapa yang mengasihi aku dia melakukan firman-Ku.
Saudara, bagaimana kita untuk mengenal Yesus? Ya bergaul intim, bergaul karib dengan Yesus. Ini artinya saudara dan saya harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ayub mengatakan dalam Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, kata Ayub kepada Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Apakah saudara sudah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Jawab masing-masing dalam hati kita. Alami Tuhan secara pribadi. Kenal Yesus dengan cara yang benar. Saudara, bukan kata orang, harus kenal Yesus secara pribadi. Marilah kita mengenal Yesus dengan benar. Yesus tidak ada lagi secara fisik, tapi kita ingat punya firman yang tertulis dan ada pimpinan Roh Kudus yang menolong saudara dan saya untuk mengenal Yesus dengan cara yang benar. Firman tertulis Alkitab ini ada bersama-sama dengan kita. Saudara, bukan sekedar tahu, tapi kenal. Presiden Prabowo kalau ditanya kenal nggak sama Yulia? Nggak kenal, saudara. Dia cuma tahu Yulia itu warga negara Indonesia. Betul, saudara? Tapi Pak Randy kalau ditanya kenal nggak Yulia? Kenal lah pasti. Tiap hari sama-sama. Sudah sekian puluh tahun dia lebih di atas berapa? 37 tahun ya. Mau 37 tahun ya bersama-sama. Saudara, dia pasti kenal saya. Sifat saya seperti apa, kebiasaan saya seperti apa. Saudara kenal Tuhan enggak? Saudara kenal Yesus enggak? Atau cuma sekedar tahu? Tahu, Yesus tahu juru selamat, iya tahu menyelamatkan saya mati di bukit Golgota, tahu saya. Kenal enggak? Mengalami Tuhan enggak tiap hari? Bersama-sama dengan Tuhan enggak tiap hari? Ini yang penting, saudara. Yang pertama kita belajar adalah kehadiran Yesus di dunia. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Walaupun tidak ada secara fisik, tapi kita punya firman yang tertulis dan ada Roh Kudus yang menolong kita. Marilah kita mengenal Yesus dengan benar. Kita masuk yang kedua ya saudara. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ada penolakan ya saudara ya. Kita mau lihat penolakan apa saja yang dialami oleh Yesus. Jelaskan saudara, ini penolakan. Penolakan dari orang-orang pada waktu itu yang membuat Yesus harus mati tersalib di bukit Golgota. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya atau menolaknya. Tapi Yesus tidak tetap tinggal mati, kita tahu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Allah. Hidup di jalan-jalannya Tuhan, mengenal Yesus dengan benar. Dan satu kali dia akan datang menjemput saudara dan saya yang setia, yang tetap beriman kepadanya. Saudara, inilah yang Yesus sudah lakukan di dunia ini. Dia datang tapi dia ditolak. Yohanes mau menyatakan bahwa Yesus datang kepada umatnya, umat Israel, mereka tidak menerimanya, mereka menolak terhadap Yesus Kristus. Dan masih banyak yang tidak mengenal dan menolaknya hingga saat ini. Ini mencerminkan realitas penolakan yang barangkali dialami oleh saudara dan saya ketika kita membawa kabar keselamatan kepada Injil keselamatan pada orang lain. Orang lain menolak karena mereka tidak menyadari ada Tuhan yang menguasai, yang menjadi pencipta, yang menguasai, yang berdaulat, yang memegang kendali atas dunia ini. Saudara mungkin tahu ya, tadi pagi saya ngobrol dengan Pak Chin Beng, ngobrol tentang apa yang terjadi di California. Ya, kebakaran hampir satu kota katanya begitu ya. Saya jujur saya tidak mengikuti beritanya, tapi saya ada beberapa teman yang kirim artikelnya. Hanya pada waktu pembagian award ya, dikatakan bahwa penghargaan
penghargaan atau kepada Tuhan Yesus itu nol katanya begitu. Yang tertinggi adalah penghargaan kepada ibu dan semua tertawa terbahak-bahak. 48 jam kemudian terjadilah kebakaran di Amerika. Saudara, apakah ini terjadi kebetulan? Salah satu teman saya di salah satu grup teman-teman saya mengatakan, mungkin ini adalah kebetulan. Saya langsung jawab, tidak pernah ada yang terjadi kebetulan dalam dunia ini. Semuanya di bawah kendalinya Tuhan karena Allah berdaulat, karena Dia pencipta. Saya percaya, sangat percaya hal itu. Saudara, penolakan membuat kebinasaan. Penolakan berakibat kebinasaan. Walaupun tidak semua orang mau menerima kebenaran, walaupun telah melihat, mendengar, banyak saja yang masih menolak. Bagaimana kita menghadapi penolakan? Kita tetap setia. Kita tetap setia, tidak berputus asa dalam terus beritakan Injil, berita kabar keselamatan buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Hati-hati juga, jangan sampai kita menjadi pribadi yang menolak Kristus. Saya pintar, saya kaya, saya mampu melakukan banyak hal. Gak perlu Tuhan, saya bisa sendiri kok semuanya. Hati-hati saudara, tinggal ditoel aja sama Tuhan, kita langsung akan jungkir ya saudara ya. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, kita melihat Yesus mengalami berbagai macam penolakan secara pribadi, secara sosial maupun spiritual. Kita lihat penolakan apa saja yang Yesus alami. Yang pertama adalah ketidakpercayaan dari keluarganya. Saudara, ayatnya saya baca buat saudara ya. Dalam Markus 3 ayat 21, demikian firman Tuhan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Tuhan Yesus dianggap gila saudara, oleh saudara-saudara Yesus. Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara, Yusuf dan Maria itu didatangi oleh malaikat. Iya kan? Waktu Yesus mau lahir itu malaikat datang pada mereka. Tentunya hal ini diceritakan oleh Yusuf dan Maria kepada anak-anaknya, adik-adiknya Yesus. Tentunya diceritakan pada kerabat-kerabatnya, pada keluarganya. Tapi mereka tetap menolak Yesus. Bahkan Yesus dianggap gila karena dianggap pengajarannya aneh. Gaya hidupnya aneh. Dianggap gila saudara. Kita melihat ini adalah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penolakan dari saudara-saudara dan kerabatnya pada waktu Yesus berkhotbah di area publik. Mereka jelas menolak. Saudara, barangkali ada di antara kita yang saat ini kenal Tuhan tapi ditolak oleh orang tua. Ditolak oleh saudara-saudara dekat, ditolak oleh kerabat. Ingatlah dan kita Yesus ya saudara. Jadi tetap setia pada Tuhan, tetap berpegang pada iman. Mereka menganggap klaim Yesus sebagai anak Allah, sebagai anak Allah, sebagai Mesias itu merupakan penghujatan. Jadi akhirnya dia ditolak oleh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, Sanhedrin. Yesus ditolak oleh pemimpin agama. Karena apa? Karena Yesus mengatakan aku Mesias, aku anak Allah, aku Raja. Itu dianggap menghujat saudara. Sehingga ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Mereka menganggap itu adalah penghujatan. Yesus dituduh melakukan penghujatan, melanggar hukum agama oleh para anggota Sanhedrin. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa dia harus dihukum mati. Yesus juga sering mengkritik sebetulnya praktek-praktek yang dilakukan oleh keagamaan secara agama, secara tradisi yang lebih dipentingkan daripada kasih dan keadilan. Jadi semakin tajam penolakan dari para pemimpin agama. Kemudian ada lagi penolakan dari orang-orang, dari masyarakat. Sekalipun mereka melihat mujizat, ada saja yang tidak percaya. Sampai Yesus harus mengkritik kota yang di mana dia melakukan mujizat tapi penduduknya tidak percaya kepada Yesus. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang mau menjadikan Yesus raja. Dianggapnya hebat kan? Dari 5 roti dan 2 ikan bila bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Mereka mau menjadikan Yesus raja. Yesus menyingkir, Yesus menghindar. Karena bukan itu yang menjadi tujuannya. Mereka mengharapkan Mesias datang tuh sebagai raja.
Tapi Yesus orang yang sederhana, tidak memenuhi ekspektasi mereka. Sehingga masyarakat menolak Yesus. Saudara, penolakan terhadap status dia sebagai Mesias. Banyak orang Yahudi waktu itu mengharapkan Mesias yang akan membebaskan. Tadi saya katakan dia membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Tapi tidak seperti itu bentuknya. Mereka mengharapkan yang lebih daripada Yesus. Sehingga Yesus tetap ditolak. Pada Minggu Palma, minggu-minggu terakhir di mana Yesus diarak dengan keledai muda masuk ke Yerusalem dan dikatakan dia adalah raja orang Yahudi. Beberapa hari kemudian orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus itu bahkan berteriak salibkan dia, salibkan dia. Ini menunjukkan penolakan yang datang dari masyarakat. Penolakan juga datang dari penguasa, dari pemerintah Romawi. Karena apa? Karena banyak orang mengiringi Yesus ingin menjadikan dia raja. Jadi pemerintah Romawi merasa ini mengancam kedudukan mereka. Pilatus sebagai salah seorang pejabat pemerintahan, dia membiarkan Yesus dihukum mati untuk menghindari kerusuhan dan menjaga kestabilan pemerintahan Romawi pada saat itu. Murid-muridnya juga bahkan menolak Yesus. Yudas Iskariot menjual Yesus 30 keping perak. Demi uang dia menjual Tuhannya. Pada waktu malam terakhir, ketika Yesus mau disalibkan, murid-muridnya semua lari meninggalkan dia. Dan Petrus yang mengatakan semua boleh meninggalkan engkau, aku akan selalu ada, kata Petrus. Saat itu Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Ini membuktikan bahwa murid-muridnya juga menolak Yesus. Bahkan ketika Yesus menyatakan penderitaannya, Petrus mengatakan tidak boleh seperti itu, tidak boleh terjadi seperti itu. Murid-muridnya menolak bahwa Yesus itu tidak boleh menderita. Saudara, yang terakhir adalah penolakan Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu waktu itu dia sangat tertekan dan dia katakan pada murid-muridnya seperti mau mati rasanya. Kamu tinggal di sini dan temani aku. Tapi murid-muridnya tertidur. Saudara, Yesus mengatakan, biarlah kalau boleh cawan penderitaan ini lalu daripada aku, tapi biar kehendakmu yang jadi. Akhirnya dia naik ke Bukit Golgota memenuhi kehendak Bapa. Penolakan dialami oleh Yesus. Salah satu merupakan aspek yang terpenting dalam penyelamatan saudara dan saya. Dia ditolak oleh keluarga, ditolak oleh pemimpin agama, ditolak oleh murid-muridnya, ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh pemerintah Romawi. Bahkan di Taman Getsemani dia merasa bahwa dia ditolak oleh Allah Bapanya. Semua menggambarkan betapa besar tantangan yang Yesus harus hadapi ketika dia menjalankan misi penyelamatan dalam dunia ini agar saudara dan saya diselamatkan. Tapi penderitaan itu juga adalah menggenapi nubuatan-nubuatan yang ada dalam kitab suci, tentang penderitaan dan kematian Yesus. Saudara, 2 hal ya kita sudah belajar tadi tentang kehadiran Yesus dalam dunia. Yang kedua adalah penolakan, yaitu dia ditolak oleh umat pilihannya. Jika salib ditolak itu berarti kebinasaan. Yang ketiga, kita mau belajar penerimaan. Firman Allah mengatakan ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ini adalah menjadi bagian saudara dan saya kalau kita menerima Yesus. Saya yakin saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam kehidupan saudara. Kita mempersilahkan dia menjadi raja atas hidup kita. Saudara, ayat ini mengungkapkan bahwa semua yang menerima Yesus, semua tanpa kecuali siapapun itu, dari latar belakang apapun juga, berapa juga umurnya, tapi yang percaya dan menerima Yesus menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara, melalui iman kepada Yesus, seorang memiliki hubungan yang akrab, yang baru, hubungan yang intim dengan iman dan penerimaan. Kita punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diampuni dosanya. Bukan cuma itu saudara,
Tapi kita diangkat menjadi anak, menjadi ahli waris kerajaan surga. Salah satunya adalah tugas kita memberitakan hal ini buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Menerima Yesus itu apa artinya saudara? Percaya penuh kepada Yesus. Bahwa dia yang mengendalikan hidup kita. Bukan hanya pengakuan di mulut saja. Tetapi dengan sepenuh hati kita menyatakan lewat kata-kata, lewat tindakan kita, lewat pikiran kita bahwa dia adalah Yesus, Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa kita membutuhkan dia dan untuk menyelamatkan kita dia datang. Saudara, Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya akan diselamatkan. Pastikan saudara sudah percaya dan menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai tradisi. Oh, saya udah Kristen dari lahir, dari perut ibu saya sudah menjadi Kristen. Begitu kan ya, salah satunya Lala yang bilang seperti itu ya. Banyak juga orang-orang yang mengatakan seperti itu. Dari lahir saya udah Kristen, dari perut ibu saya udah Kristen. Bukan seperti itu. Atau saya mau jadi Kristen karena saya mau nikah dengan orang Kristen. Oh, bukan juga saudara, itu cuma formalitas saja. Pastikan kita percaya Yesus dengan sepenuh hati kita, dengan iman yang sejati. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah berpaling daripadanya apapun yang terjadi. Pegang iman itu. Saudara, yang selanjutnya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, oh ini yang lain ya, ini ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Apa artinya? Diberikan otoritas, diberikan hak sebagai anak Allah. Saudara, ini terjadi perubahan status. Dari tadinya kita budak dosa menjadi keluarga Allah. Tadinya kita budak dosa menjadi hamba kebenaran. Tadinya kita harus masuk ke dalam api neraka, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara, istimewanya apa sih jadi anak Allah? Kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah Bapa kita. Agama mana yang mengajarkan boleh memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa? Gak ada saudara. Cuman kekristenan yang boleh panggil Tuhannya itu, Allahnya itu sebagai Bapa. Saya sudah cerita ya sama saudara di bulan lalu ya. Bahwa saya beruntung karena saya punya ayah yang baik, yang sayang pada saya sampai kepada akhir hidupnya. Tetapi saya menyadari bahwa Allah Bapa dalam kerajaan surga jauh lebih mengasihi saya daripada ayah saya. Walaupun saya sangat-sangat mengasihi ayah saya, sangat menghargai kasih sayangnya untuk diri saya. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15 mengatakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Gak usah takut menghadap Bapa di surga saudara. Anak ke Bapa gak usah takut. Dalam dunia barangkali ada bapak-bapak yang kejam. Tapi Bapa, Allah Bapa kita di dalam kerajaan surga itu Allah yang baik, sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi kita dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berkata ya Aba, ya Bapa. Luar biasa ya saudara, setiap doa kita bisa mengatakan Bapa. Yesus sendiri mengajarkan kan, Bapa kami yang di surga. Kemudian selain kita punya hubungan yang intim,
kita juga jadi ahli waris kerajaan surga. Saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan surga. Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dan saudara dan saya menikmati kelahiran baru. Saudara dan saya memiliki hidup yang baru. Oh, bukan berarti dulunya sipit sekarang menjadi belotot. Dulunya pesek sekarang jadi mancung. Enggak, saudara tetap aja sama secara fisik. Tapi rohani kita diperbaharui di dalam Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita bukannya aku lagi, bukannya saya lagi, bukannya Yulia lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Saudara, kalau saudara punya anak di rumah, anak saudara boleh bebas keluar masuk ke semua ruangan yang ada dalam rumah kita, betul? Kalau satu kali dia ngomong, saya mau tidur di rumah mama. Dulu anak-anak saya sebelum mereka pada menikah, kalau sakit kan saya harus kerja ya, jadi saya tinggalkan mereka di rumah. Gak apa-apa, mama bekerja aja, tapi boleh gak tidur di kamar mama? Ngomongnya seperti itu saudara. Boleh mau ngacak-ngacak kamar tidur saya juga boleh, gak apa-apa. Karena apa? Anak punya kuasa, punya otoritas. Anak diberi kuasa. Saudara, saya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Luar biasa saudara. Itu adalah satu penghormatan dari Allah bagi saudara dan saya. Selain itu jika orang tua kaya, yang jadi ahli waris siapanya? Anaknya. Gak akan jadi anak tetangga tiba-tiba jadi ahli waris, gak akan saudara. Ahli waris adalah anaknya. Saudara dan saya adalah ahli waris kerajaan surga. Dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya itu berarti mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa harus percaya kepada Yesus saudara? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Nama Yesus penuh kuasa. Di dalam nama Yesus, nama yang memberi kesembuhan, nama yang memberi keselamatan. Di dalam Yesus kita menerima hidup yang kekal. Nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa. Itu sebabnya kita perlu percaya dalam namanya. Artinya mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Dia. Kalau kita mau memberitakan Injil, keselamatan buat orang lain, saudara dan saya harus mengalami Tuhan terlebih dahulu. Saudara dan saya harus mengenal Yesus dengan benar terlebih dahulu. Kita harus belajar mengandalkan Tuhan, berkomitmen kepada Tuhan sehingga kita bisa membawa orang lain juga untuk kenal Yesus karena kita sudah bahagia di dalam Tuhan. Kita menerima semua janji, kepenuhan janji Allah dalam hidup kita. Mari kita akan menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Hidup sebagai anak Allah dengan kasih karunia. Hidup sebagai anak Allah dengan mencerminkan kasih karunia dan kebenaran. Hidup sebagai anak Allah dengan karakter Kristus. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang ada dalam diriku. Kasih, ada kesetiaan, ada ketaatan kepada firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mendalami hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Kita perlu mengenalnya lebih dalam lagi. Kita perlu memiliki komitmen untuk hidup dalam pengenalan dan penerimaan akan Yesus Kristus. 3 hal pesan Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kehadiran Yesus dalam dunia. Dia Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, penolakan. Ditolak oleh umat pilihannya. Jangan sampai kita menolaknya dia. Dan jangan sampai kita menolak Yesus. Jika salib ditolak, pasti binasa. Kita harus menerima dia. Yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagai ahli waris kerajaan surga, marilah kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Yesus. Karena kemuliaannya akan dicurahkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Saudara mau demikian? Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terus Roh Kudus berkata-kata dalam hati kami. Terus Roh Kudus mengingatkan kami akan keberadaan kami.
kami sungguh menjadi anak-anak Allah yang diberikan kuasa, diberikan segala macam fasilitas terbaik daripada Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan selalu ada dalam hidup kami mengutamakan Engkau. Engkau menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.